Assalamualaikum anak-anakku sayang. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab peluang. Peluang itu ditulis dengan P. A ini artinya peluang kejadian A. Nah, untuk mencari peluang dari suatu kejadian A ini sama dengan NA dibagi dengan NS. NA ini artinya banyak kejadian A, sedangkan NS ini artinya banyak ruang sampel. Banyak kejadian A atau NA ini maksudnya adalah berapa banyak cara atau berapa banyak kemungkinan dari suatu kejadian yang diinginkan. Sedangkan NS atau banyak ruang sampel ini artinya berapa banyak atau berapa banyak kemungkinan, berapa banyak cara, berapa banyak seluruh kemungkinan yang akan terjadi dari suatu peristiwa. Jadi NA itu yang mau dicari aja, yang diinginkan aja, sedangkan NS itu seluruhnya. Banyak kejadian A dibagi dengan banyak seluruh kemungkinan yang akan terjadi dari suatu peristiwa. Nah, untuk menentukan berapa banyak caranya atau untuk menentukan berapa banyak kemungkinannya, kita memerlukan adanya kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan itu adalah cara menentukan berapa banyak kemungkinan atau berapa banyak cara dari suatu peristiwa itu akan terjadi. Untuk menentukannya, kita bisa pakai cara aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan pengisian tempat, permutasi, atau kombinasi. Cara-cara ini bisa kalian tonton di videonya si Bejo. Kalian cek dulu YouTube-nya si Bejo. Kalau udah selesai nonton videonya si Bejo tentang kelima cara ini, baru kalian tonton video saya kali ini. Nah, di video saya kali ini akan menambahkan sedikit tentang permutasi dan kombinasi. Jadi saya akan fokus membahas tentang apa sih perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi kalian wajib nonton video si Bejo dulu baru bisa nonton video saya yang ini. Oke, langsung aja kita akan bahas apa itu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Karena untuk menentukan peluang kita pasti memerlukan permutasi dan kombinasi. Karena permutasi dan kombinasi diperlukan untuk kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan diperlukan untuk menentukan NA dan NS. NA dan NS diperlukan untuk menentukan peluang, semuanya saling berkaitan. Silakan diperhatikan baik-baik. Oke, sekarang kita masuk ke apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Contoh sederhananya gini. Misalkan ada 3 siswa atau 3 orang atau 3 siswa ya. Namanya si Aluh, Utuh, Ijah, dan Saidah. 3 aja deh. Aluh, Utuh, sama Ijahnya ada 3. Ada 3 siswa. Nah, dari 3 siswa ini akan dipilih 2 orang sebagai ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jadi dipilih 2 orang. Dipilih 2 orang sebagai ketua dan wakil ketua. Calonnya tadi ada 3 orang, yang mau dipilih cuma 2 orang sebagai ketua dan wakil ketua. Kemudian ini anggap aja ini kasus pertama. Kasus yang kedua sama nih, orangnya sama. Ada Aluh, ada 3 orang juga ya, ada Aluh, Utuh, dan Ijah. Tapi untuk kasus yang kedua, bukan memilih 2 orang sebagai ketua dan wakil. Di kasus yang kedua ini ceritanya akan dipilih 2 orang dari 3 orang ini untuk mewakili peserta cerdas cermat matematika misalkan. Dipilih 2 orang
sebagai peserta cerdas cermat. Cerdas cermat matematika. Beda ya kasus antara yang di sebelah kiri sama yang di sebelah kanan. Sekarang kita kerjakan pakai cara manual dulu. Mulai dari kasus yang sebelah kiri kita kerjakan pakai cara manual. Aluh, utuh, ijah. Kira-kira ada berapa banyak kemungkinan dua orang yang terpilih sebagai ketua dan wakil? Ada berapa banyak cara atau ada berapa banyak kemungkinan? Kita kerjakan pakai cara manual dulu. Kemungkinan pertama bisa jadi yang terpilih adalah Aluh sebagai ketua. Ini ya, kita tulis yang sebelah kiri ketua, yang sebelah kanan wakil ketua. Kemungkinan yang pertama, Aluh sebagai ketua, Utuh sebagai wakil. Kemungkinan yang kedua, Utuh sebagai ketua, Ijah sebagai wakil. AU, UI. Ada nggak kemungkinan ketiga? Ada. Kemungkinan ketiga siapa lagi nih kira-kira? Aluh sama Utuh udah. Utuh sama Ijah sudah. Aluh sama Ijah. Aluh sebagai ketua, Ijah sebagai wakil. Udah ada 3 kemungkinan nih, udah ada 3 cara. Cara 1, cara 2, cara 3. Masih ada nggak? Udah habis ya? Aluh, Utuh, Ijah. Aluh, Utuh, Utuh, Ijah, Aluh, Ijah. Kalau misalkan dibalik, bisa nggak? Ini kan tadi Aluh sebagai ketua, Utuh sebagai wakil. Kalau misalkan saya balik, A dengan AU dengan UA ini maknanya sama atau beda? Beda ya, karena kalau AU itu artinya Aluh sebagai ketua, Utuh sebagai wakil. Sedangkan kalau UA sebaliknya, Utuh sebagai ketua, bukan sebagai wakil, dan Aluh sebagai wakil, bukan sebagai ketua. Jadi dibolak-balik, dianggap beda. AU berbeda dengan UA. Jadi UI kalau kita balik juga bisa menjadi IU. Ijah sebagai ketua, Utuh sebagai wakil. Ada lagi? Iya, AI dibalik. Ijah sebagai ketua, Aluh sebagai wakil. Masih ada? AU, UI, AI, UA, IU, IA. Ada berapa cara di sini? Ada 6 cara atau ada 6 kemungkinan yang akan terjadi dari pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas yang calonnya ada 3 orang. Ada 6 cara. Cara 1, 2, 3, 4, cara 5, cara 6. Ada 6 cara atau ada 6 kemungkinan. Sekarang kita pindah ke kasus yang kedua. Dari 3 siswa ini, Aluh, Utuh, dan Ijah akan dipilih 2 orang sebagai peserta cerdas cermat. Sekarang kita kerjakan pakai cara manual lagi, kayak tadi. Kita tulis di sini peserta pertama, peserta kedua, peserta cerdas cermatnya ceritanya kan tadi yang dicari peserta cerdas cermat. Jadi anggaplah di sini peserta pertama, peserta kedua. Cara yang pertama sama dengan yang kasus pertama tadi. Peserta pertamanya Aluh, peserta keduanya Utuh. Cara kedua juga sama. Utuh peserta pertama, Ijah peserta kedua. Cara yang ketiga, Aluh peserta pertama, Ijah peserta kedua. Dibalik boleh nggak? AU kita balik menjadi UA. UA. Aluh sebagai peserta pertama cerdas cermat, Utuh sebagai peserta kedua cerdas cermat. Kalau dibalik, Utuh sebagai peserta pertama, Aluh
sebagai peserta kedua, itu kira-kira sama atau beda? Dianggap sama aja atau dianggap beda? Kan sama-sama peserta nih. Aluh dan Utuh sebagai peserta cerdas cermat. Utuh dan Aluh sebagai peserta cerdas cermat. Gak ada bedanya antara peserta pertama dengan peserta kedua, itu sama-sama peserta cerdas cermat. Gak ada bedanya. Jadi boleh gak dibalik? Gak boleh, dianggap sama saja. Beda dengan kasus yang pertama tadi. Karena untuk kasus yang kedua, peserta pertama dan peserta kedua cerdas cermat itu dianggap sama-sama peserta cerdas cermat. Gak ada bedanya. Jadi AU sama saja dengan UA, tidak bisa dibalik. Walaupun dibolak-balik urutannya tetap dianggap sama. Sedangkan kalau kasus yang pertama tadi, kalau dibolak-balik urutannya dia dianggap berbeda. Urutannya diperhatikan. Itu kata kuncinya. Apabila dia memperhatikan urutan, maka dia dibolak-balik dianggap berbeda. Artinya menggunakan permutasi. Sedangkan kalau dia tidak memperhatikan urutan, maka dibolak-balik tetap dianggap sama saja. Maka dia memakai kombinasi. Jadi permutasi memperhatikan urutan. Saya tulis di sini ya. Permutasi memperhatikan urutan. Artinya tadi kalau memperhatikan urutan, ketika dibolak-balik dia dianggap berbeda. Dianggap sebagai cara yang berbeda. Sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Artinya kalau dia tidak memperhatikan urutan, artinya kalau dia tidak memperhatikan urutan, walaupun dibolak-balik dianggap sama saja. Bisa dipahami ya? Kita buktikan sekarang menggunakan cara permutasi dan kombinasi. Untuk kasus pemilihan ketua dan wakil ketua kelas, permutasi dari 3 siswa dipilih 2 siswa, jadi 3 permutasi 2. Boleh pakai yang permutasinya boleh pakai yang tanda kurung, atau boleh yang di sebelah kiri dan kanan. 3-nya di kiri, 2-nya di kanan, sama aja ya, penulisannya emang beda-beda. 3 permutasi 2, 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang 2 faktorial. 3 dikurang 2, 1 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1, 3 faktorial. Dibagi 1 faktorial sama dengan 1, jadi ada 6. Artinya ada 6 kemungkinan yang akan terjadi dari pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas yang calonnya ada 3 orang tadi. Benar nggak ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Kita buktikan kasus yang kedua. Menggunakan kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan, dibolak-balik tetap dianggap sama. Permutasi dari 3 orang diambil 2 orang sebagai peserta cerdas cermat. 3 faktorial, 3 dikurang 2, 1 faktorial. 2-nya ditulis ulang lagi gitu kan kalau kombinasi. 2-nya ditulis ulang lagi. Kalau permutasi 3 dikurang 2, 1. 2-nya nggak ditulis ulang lagi. 2 yang ini nggak ditulis ulang lagi. Sedangkan kalau kombinasi 2 yang ini ditulis ulang lagi. Sama dengan 3 dikali 2 faktorial. Kenapa stop di 2 faktorial? Karena di bawahnya ada 2 faktorial. Di bawahnya ada 2 faktorial, jadi bisa dicoret. 1 faktorial itu 1, jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, atau ada 3 cara untuk memilih
2 orang sebagai peserta cerdas cermat yang dipilih dari 3 calon tadi. Bener kan, ada 3, 1, 2, 3. Itulah perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Saya ulangi lagi, kalau permutasi dia memperhatikan urutan. Artinya dibolak-balik urutannya dianggap sebagai cara yang berbeda, makanya memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Artinya walaupun urutannya dibolak-balik, tetap dianggap sama aja, nggak diperhatikan. Itu kombinasi. Biasanya kalau pemilihan gini kalau disebutkan jabatannya itu pakai permutasi. Kalau nggak disebutkan jabatannya, ini kan sama-sama peserta nih, nggak ada jabatannya, itu pakai kombinasi biasanya gitu. Saya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.